Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Farihana Zia dari kelas 12 MIPA MA Pulau Sari. Saya akan menjelaskan berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan sebagai tugas Al-Quran hadis. Yang pertama, macam-macam ujian dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat Allah Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Yang kedua, keniscayaan ujian dalam hidup. Quran Surat Ali Imran ayat 186, yang artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun, kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Yang ketiga, sikap mukmin dalam keadaan apapun. Hadis riwayat Muslim dari Su'aib menjelaskan, yang artinya, dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun kecuali orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik untuknya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik untuknya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Dari hadis tersebut mengandung makna pujian untuk orang beriman, perintah menjadi pribadi yang kuat, bersikap dewasa dan bijak. Sikap bijak orang beriman yaitu bersyukur ketika mendapatkan kelapangan rezeki, bersabar dan berprasangka baik kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Yang keempat, cobaan bagi orang mukmin. Dari hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad, yang artinya, dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai kondisi agamanya. Apabila agamanya paling kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba
senantiasa akan mendapat cobaan hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya, para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi, dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Jadi, hadis ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang akan diuji ujian sesuai dengan keimanan, tingkat keimanannya, dan juga ada hikmah di balik setiap ujian. Kesimpulannya, setiap manusia pasti diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian dan cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Manusia harus bersabar atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.